Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari pengertian manajemen adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan orang lain. Adapun unsur atau sarana dari manajemen itu ada 6, yaitu yang pertama manusia. Jadi manusia ini adalah sebagai orang atau subjek yang menggerakkan suatu manajemen tersebut. Kemudian yang kedua ada money, uang. Jadi uang ini digunakan untuk menjalankan suatu manajemen tersebut. Dan yang ketiga ada material atau bahan-bahan atau sarana. Jadi dari adanya manusia, adanya uang, dan diperlukan bahan-bahan atau sarana untuk menjalankan suatu manajemen. Kemudian yang keempat ada metode. Metode itu adalah cara bagaimana manajemen atau kegiatan itu dilakukan. Lalu yang kelima ada mesin. Jadi mesin ini tujuannya adalah untuk mempercepat atau mempermudah suatu manajemen atau kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang keenam ada market atau pasar. Nah, pasar ini merupakan kegiatan yang menentukan apakah hasil dari manajemen atau kegiatan yang kita lakukan itu dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Lanjut ada prinsip manajemen. Jadi di prinsip manajemen ini membahas tentang bagaimana manajemen itu baiknya bekerja. Jadi di sini ada prinsip pembagian kerja. Jadi misalkan dalam suatu manajemen, misalkan manajemen di apotik adanya pembagian kerja, misalkan adanya bagian untuk pengurusan keuangan atau kasir, atau adanya bagian untuk melayani pembeli dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Jadi dalam suatu manajemen atau kegiatan itu diperlukan adanya pembagian wewenang atau tanggung jawab. Jadi misalkan si A bertanggung jawab atas kebersihan, lalu si B bertanggung jawab atas keuangan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adanya prinsip kesatuan komando. Jadi di dalam suatu kegiatan atau organisasi atau dalam manajemen suatu apotik diperlukan adanya kesatuan komando. Jadi semuanya itu bergerak dalam satu arah. Lalu yang keempat ada prinsip KISS. KISS ini adalah singkatan dari koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan itu dalam satu koordinasi atau dalam satu komando. Lalu yang kelima ada prinsip tertib dan disiplin. Jadi setiap pegawai atau pekerja harus memiliki sikap yang tertib dan disiplin atas peraturan yang ada di apotik misalnya. Lalu yang keenam ada prinsip semangat kesatuan. Dan yang ketujuh ada prinsip keadilan dan kejujuran. Ini yang paling penting untuk ditanamkan kepada seluruh pegawai. Jadi harus memiliki keadilan dan sikap yang jujur. Lanjut ke fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen ini berfungsi untuk satu perencanaan. Perencanaan adalah perumusan tentang apa yang akan dicapai serta tindakan-tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, alasan dasar perencanaan itu ada protective benefits, yaitu keuntungan yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam membuat keputusan. Kemudian ada positive benefit, yaitu keuntungan dalam bentuk kesuksesan pencapaian tujuan organisasi yang meningkat. Adapun manfaat perencanaan itu membantu manajemen menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Jadi dengan adanya perencanaan kita dapat mencegah atau mengurangi kerugian yang akan muncul misalkan terhadap perubahan lingkungan, misalkan seperti ini pada kondisi COVID-19. Dengan adanya perencanaan atau strategi dalam suatu apotik tersebut bisa mencegah misalkan terjadinya kerugian. Kemudian adanya persyaratan suatu perencanaan itu ada yang disebut 5W plus 1H. Kemudian ada
Ada juga persyaratannya, itu adalah rasional, dibuat berdasarkan data, fleksibel, menyesuaikan need dan perkembangan, pragmatis, mempunyai kegunaan bagi kepentingan masyarakat, kontinu, berlangsung terus-menerus. Kemudian pengorganisasian. Jadi di sini kita akan bahas tentang organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu sistem kerja sama antara sekelompok orang dan kelompok yang lainnya secara teratur mengenai hubungan tugas, wewenang, tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran, memperoleh suatu organisasi yang efektif untuk melaksanakan proses manajemen. Tujuannya terselenggaranya proses manajemen untuk memperoleh hasil, dan fungsinya mengatur kerja dan kerjasama secara efektif, mencegah dan mengurangi keterlambatan kerja, kesimpangsiuran kerja, dan kesulitan kerja. Keuntungan dari pengorganisasian adalah menghasilkan organisasi yang baik. Selanjutnya ada pelaksanaan atau penggerakan. Pelaksanaan berhubungan langsung dengan faktor manusia, yaitu bawahan. Jadi sasaran agar seorang bawahan menjadi pengikut yang taat, disiplin, dan setia. Unsur pelaksanaan itu ada dorongan, pimpinan, dan bimbingan. Nah, kemudian ini adalah prinsip-prinsipnya. Ada efisien, efektif, komunikasi manajerial, informasi yang mengalir, pendapatan organisasi informal dalam penggerakan secara strategis, efektivitas kepemimpinan. Nah, keempat, ada pengawasan. Pengawasan ini kemampuan mengawasi dan memeriksa cara dan peralatan untuk menjamin semua sudah bekerja dengan baik. Jadi ini ada sasarannya. Kemudian tujuannya menciptakan kondisi tertib, dinamis, dan harmonis dalam penyelenggaraan manajemen. Fungsinya mencegah dan memperbaiki ketidaksesuaian. Nah, tadi itu kita membahas tentang manajemennya. Sekarang kita akan lanjut ke manajemen apotik. Nah, pengertian apotik. Apotik adalah suatu tempat tertentu dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Nah, manajemen apotik. Jadi manajemen apotik ini ada 6. Ada manajemen keuangan, manajemen pembelian, manajemen penjualan, manajemen persediaan barang, manajemen pemasaran, dan manajemen khusus. Lanjut, ada internal business manajemen manajemen apotik yang berhubungan dengan internal bisnis. Itu yang pertama ada manajemen stok atau persediaan. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya overstock atau kekurangan stok. Jadi manajemen stok ini biasanya digunakan dengan adanya kartu stok. Lalu yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah sikap dan budaya akan memberikan perspektif positif bagi konsumen. Jadi dalam saat melayani pasien, pegawai atau pekerja harus memberikan kesan yang positif untuk konsumen. Lalu yang ketiga ada manajemen finansial atau keuangan. Ini dipastikan bahwa bagian yang menjadi beban atau biaya atau cost dan bagian yang mendatangkan keuntungan atau profit dapat teridentifikasi oleh manajemen finansial. Jadi pada saat di apotik kita tuh harus membedakan antara manajemen atau antara biaya yang memberatkan, misalkan seperti bayar air, bayar listrik, dengan biaya yang menguntungkan atau profit, keuntungan. Misal profit keuntungan itu diperoleh dari pembelian obat oleh konsumen. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang akan menjadi beban perusahaan atau menjadi beban apotik, dan yang mana yang akan menjadi keuntungan untuk apotiknya. Lanjut kita ke layanan konsumen dan pemeliharaan jaringan. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Jadi ada 2, ada pemeliharaan basis data konsumen dan ada pemeliharaan jaringan, networking maintenance.
Jadi kalau untuk pemeliharaan basis data konsumen ini adalah manajemen apotek direkomendasikan untuk memiliki basis data meliputi riwayat kesehatan, riwayat pembelian, serta alamat dan kontak pasien. Hal ini akan membantu dalam melakukan tindak lanjut setiap pelayanan penjualan obat. Jadi di suatu apotek disarankan untuk memiliki yang namanya rekam medis. Jadi di rekam medis itu nanti akan tertera namanya, nama pasien, kemudian alamatnya, riwayat penyakitnya, riwayat pemberian obat. Jadi dari rekam medis itu kita akan lebih mudah untuk mengetahui pasien ini memiliki penyakit apa dan sudah mendapatkan obat apa saja. Lalu yang kedua ada pemeliharaan jaringan atau yang disebut dengan networking maintenance, di mana direkomendasikan agar apotek membangun jejaring apotek kawasan. Semakin besar dan kuat jaringan ini, semakin besar peningkatan keuntungan dari segi konsumen. Jejaring kawasan apotek ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk. Contohnya jejaring dan apotek. Disarankan suatu apotek itu mempunyai networking atau jaringan dengan bidang yang lainnya seperti misalkan dan dokter. Jadi di apotek tersebut bisa membuka praktek dokter. Itu juga akan meningkatkan pemasukan untuk apotek tersebut. Lalu lanjut ada kegiatan non-teknis kefarmasian yang ada di apotek. Contohnya seperti pembukuan. Nah, pembukuan ini diperlukan untuk menampung seluruh kegiatan perusahaan dan mencatat transaksi. Transaksinya itu seperti misalkan buku bank atau buku kas, buku permintaan dan penerimaan barang, buku laporan penjualan apotek, dan buku pembelian. Jadi semua kegiatan itu bisa dibukukan. Kemudian yang kedua ada pelaporan. Pelaporan ini biasanya ada macam-macam jenisnya. Ada pelaporan obat, narkotik, dan psikotropika yang dilakukan sebulan sekali. Biasanya ini dilakukan secara online dengan aplikasi Sipnap yang akan dilaporkan oleh apoteker. Kemudian ada pelaporan untuk resep. Resep itu disimpan di apotek sekurang-kurangnya 3 tahun. Kemudian resep narkotika harus dipisahkan dengan resep lainnya. Jadi nanti ketika magang bisa dilihat perlakuan antara resep obat biasa dan resep obat yang mengandung narkotika. Kemudian ini pengertian administrasi. Jadi administrasi secara sempit yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menghimpun keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kantor. Jadi kalau administrasi secara luas itu didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan usaha dan kerja sama sekelompok orang, 2 orang atau lebih berdasarkan tingkat pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini adalah pengertian dari administrasi. Lanjut, hubungan administrasi, organisasi, dan manajemen. Jadi, administrasi itu merupakan proses atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Tujuan dari administrasi itu adalah manajemen, sedangkan organisasi adalah wadah atau tempat manajer berusaha melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam administrasi. Jadi, administrasi tadi adalah proses atau usahanya, sedangkan manajemen itu adalah tujuan dari administrasi. Dan organisasi itu adalah wadah atau tempat di mana seorang manajer itu berada. Lanjut, administrasi di apotek. Administrasi di apotek merupakan proses pencatatan seluruh kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh sebuah apotek. Nah, jadi administrasi yang ada di apotek ini biasanya adalah ada administrasi pembukuan, itu ada tentang buku pengeluaran obat, atau buku pemasukan obat, atau misalkan buku defekta. Nah, kemudian ada administrasi penjualan, ada penjualan resep, ada penjualan obat bebas. Kemudian ada administrasi pergudangan. Di sini ada pencatatan penerimaan obat, ada pengeluaran barang dari kartu stok. Kemudian ada administrasi pembelian. Ini ada buku pencatatan pembelian obat. Kemudian ada administrasi kepegawaian. Contohnya seperti absensi atau misalkan buku gaji dan lain sebagainya.
Nah, sekarang lanjut ke pelayanan di apotik. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di apotik itu ada pelayanan resep. Jadi pertama-tama ketika kalian mendapatkan resep, yang harus dilakukan adalah yang namanya screening resep. Adapun screening resep itu terdiri dari 3. Ada persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan farmasi klinis. Jadi ketika kalian dapat suatu resep, kalian bisa melihat apakah resep itu sebenarnya sudah memenuhi persyaratan atau bagus ketika di screening, atau masih terdapat ketidaklengkapan pada resep tersebut. Jadi persyaratan administrasi itu meliputi dari apakah di resep itu ada nama dokter, surat izin praktek, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau kartu dokter, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, jenis kelamin, dan berat badan pasien. Jadi nanti bisa kalian lihat di resep itu apakah resep itu sudah lengkap dengan persyaratan administrasinya atau belum. Kemudian ada persyaratan farmasetik. Persyaratan farmasetik ini meliputi bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, cara, dan lama pemberian. Jadi ketika kalian lihat resep itu, apakah di resep itu sudah tertera cara pemberiannya, misalkan 3 kali sehari 1 tablet, ataukah misalkan di resep itu sudah menuliskan misalkan yang diminta paracetamol tablet atau paracetamol sirup. Kemudian lanjut ke persyaratan farmasi klinis. Itu contohnya seperti adanya alergi, efek samping, interaksi obat, duplikasi, polifarmasi, dan kesesuaian klinis, dosis, durasi, dan jumlah obat. Jadi di sini misalkan kalian lihat, misalkan di resep itu ada diberikan obat paracetamol, tapi ternyata pasiennya itu punya riwayat alergi paracetamol. Jadi itu disarankan untuk obat paracetamolnya diganti dengan obat yang lainnya dan lain sebagainya. Lanjut, setelah kegiatan screening resep atau pelayanan resep, ada juga kegiatan peracikan, pengemasan obat, pemberian etiket, penyerahan obat disertai pemberian informasi, konseling bila diperlukan, dan pemantauan penggunaan obat. Kemudian ada kewajiban apotik. Kewajiban apotik itu ada pajak. Jadi kewajiban setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya atau penghasilannya kepada negara menurut undang-undang, meliputi pajak penghasilan dan pertambahan nilai. Jadi untuk kewajiban di apotik ini terdiri dari pajak penghasilan PPh pasal 21, ada pajak penghasilan badan, PPh badan pasal 25, dan pajak pertambahan nilai, PPN. Nah, untuk PPN biasanya ditambahkan dengan 10. Nah, kemudian ada kewajiban untuk pelaporan narkotika dan psikotropika. Biasanya dilaporkan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 setiap bulannya. Jadi pelaporan narkotika dan psikotropik ini selalu dilaporkan setiap bulan, dan maksimal batas pelaporannya itu tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian ada laporan obat morfin dan petidin, ini masuk ke dalam pelaporan psikotropik narkotik. Dan ada pelaporan perkusor. Nah, untuk perkusor ini adalah bahan-bahan atau obat yang atau bahan-bahan atau obat yang mudah disalahgunakan atau menjadi obat yang bisa untuk dijadikan obat psikotropik narkotik. Jadi obat perkusor ini sebenarnya bukan obat psikotropik atau narkotik, tapi dia memiliki kemampuan atau memiliki tingkat penyalahgunaan yang tinggi. Jadi ini biasanya dilaporkan. Nah, kemudian ada evaluasi mutu dan pelayanan. Jadi indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah tingkat kepuasan konsumen, dimensi waktu dalam pelayanan, dan prosedur tetap. Tingkat kepuasan konsumen dinilai terhadap pelayanan apotik dan sangat menentukan kesetiaan pasien terhadap apotik. Tujuan dilakukannya evaluasi mutu pelayanan adalah untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Jadi, evaluasi mutu pelayanan itu diperlukan di suatu apotik untuk melihat apakah pelayanan yang selama ini sudah diberikan sudah memuaskan pasien atau belum. Apabila misalkan hasilnya memang belum memuaskan, dengan adanya evaluasi ini dapat memperbaiki kinerja suatu apotik di kemudian harinya.